Saya berpesan khusus kepada keluarga besar Aman, baik itu tim Korcam, Kordus, Kordes, tim 10, simpatisan, tim keluarga. Pesan saya satu, jangan membantu saya bersama Pak Haidirman mencari suara dengan cara menjelek-jelekan calon yang lain. Kalau sampai itu yang terjadi, lebih baik kita ganti itu Aman. Ya, karena sesungguhnya sebagai hamba Allah yang tidak punya apa-apa dan tidak punya kemampuan selain mengharapkan ridhonya, biar kepala kita di bawah, kaki kita di atas. Kita berusaha, kalau yang satu tidak mengkehendaki tidak akan ada juga artinya. Sehingga kita ingin memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kolaka Utara. Kalau Allah berkehendak kepada setiap hambanya yang akan diangkat derajatnya menjadi pemimpin, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi hamba yang akan diangkat derajatnya Allah pasti diberikan sebuah ujian. Pasti diberikan ujian. Apa yang terjadi, dinamika yang terjadi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, berhadapan maupun tidak berhadapan hari ini, adalah merupakan bagian-bagian Allah. Yang diuji siapa? Tidak hanya kami berdua sebagai calon dan tim, tetapi kita semua yang senantiasa berdoa demi kemenangan Aman akan diuji oleh Allah. Terkhusus kepada kita calon. Kenapa mesti harus Allah mengujinya? Karena seseorang menjadi pemimpin tidaklah untuk menjadi pemimpin keluarganya saja, tetapi akan menjadi pemimpin masyarakat Kolaka Utara secara keseluruhan. Kalau pemimpinnya tidak melewati ujian, mau jadi apa kampung kita? Mau jadi apa daerah kita? Sehingga sekali lagi saya berpesan kepada kita semua, ajak lalona toloka masapa suara tomelo sampai jangan sebawata calon lainnya. Kalau yang lain mungkin ada oknum yang sengaja maupun tidak sengaja menjelek-jelekan saya bersama Pak Haidirman atau mengecilkan saya bersama Pak Haidirman, saya minta dengan hormat, jangan ada yang mudah tersinggung, jangan marah. Kalau ada yang seperti itu, ucapkanlah istighfar, astagfirullahaladzim, lalu kirimkan Al-Fatihah kepada orang yang menghina calon kita. Insya Allah, semakin dia menghina saya, semakin dia menghina saya, semakin dia mengecilkan saya, yakinlah bahwa Allah akan semakin mengangkat derajat kita. Kalau derajat kita semakin diangkat oleh Allah, maka hampir dipastikan insya Allah suara itu akan bertambah dengan sendirinya. Dan alhamdulillah hari ini perjalanan konsolidasi saya bersama Pak Haidirman dan teman-teman tim dan tim keluarga, saya belum menemukan, belum ada laporan bahwa suara kita semakin berkurang. Tapi Allahu Akbar, dari hari ke hari suara kita semakin bertambah dan bertambah. Kenapa semua ini terjadi? Karena masyarakat hari ini sudah pintar dan sudah pandai melihat calon pemimpinnya, siapa yang tepat untuk memegang kendali lebih lanjut Kolaka Utara ini. Masyarakat sudah pintar. Kalau ada calon yang timnya hanya merusak orang, masyarakat pasti berpikir bahwa orang yang dia bawakan ini jauh lebih jelek daripada orang yang dijelekkan. Itulah saya berpesan. Yang kedua, keluarga besar Aman yang saya banggakan,
Pemilihan bupati bukanlah pemilihan jabatan, tapi pemilihan kepentingan masyarakat yang lebih dominan. Kenapa aturan KPU mengamanatkan dan mengharuskan setiap calon bupati maupun wakil bupati disiapkan waktu kurang lebih 3 bulan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Apa yang disosialisasikan adalah program kerja yang bentuknya adalah visi misi. Kenapa harus itu? Karena pemilihan bupati ini bukanlah pemilihan suku, bukanlah pemilihan keluarga, tapi pemilihan bupati adalah pemilihan di mana masyarakat Kolaka Utara akan memberikan mandatnya, memberikan kepercayaannya kepada seseorang yang akan mengelola anggaran yang tidaklah sedikit. Kalau hanya pemilihan bupati, tidak ada anggaran besar yang akan dia kelola pada saat jadi bupati. Untuk apa orang sosialisasi? Tapi karena di sana begitu terpilih jadi bupati, ada anggaran besar yang akan dikelola. Tahun 2017 sekarang ini, uang yang akan dikelola pemerintah daerah sebesar kurang lebih 1 triliun. 2016 yang lalu, anggaran yang dikelola 1 triliun lebih. Siapa yang punya uang itu? Inilah yang tidak pernah kita berikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat, sehingga sebagian masyarakat menganggap bahwa Yero doi APBD doi na bupati. Inilah yang salah selama ini. Uang daerah yang ada hari ini bukan uangnya bupati, tapi uangnya masyarakat. Dari mana dan kenapa sampai uang APBD itu dikatakan uangnya masyarakat? Sadar maupun tidak sadar kepada kita masyarakat, Yero pada misal makna pajakmu PBB. PBB hanya bagian yang terkecil yang masyarakat bayar. Tetapi setiap hari masyarakat bayar namanya pajak tanpa kita sadari. Apa diantaranya? Kalau di sini rata-rata perokok melikotole tanpa sadar ku yermu wajah angka pajak mu wajah lalena melikotole. Meliko bensin, di harga bensin itu ada pajak. Beli kursi, di harga kursi itu ada pajak. Semua yang kita beli yang berbentuk produk pabrik ada pajak di dalamnya. Bensin ada pajaknya, beli handphone ada pajaknya, beli jam tangan semua ada pajak di dalamnya. Inilah yang dikumpul oleh negara yang namanya APBN. Setelah terkumpul menjadi APBN, didistribusilah, ditransferlah sebagian uang ini masuk ke daerah, namanya APBD kabupaten dan kota. Siapa yang punya uang itu? Uangnya bupati atau uangnya rakyat? Uangnya rakyat. Inilah yang menjadi kewajiban sebagai seorang calon bupati dan haknya masyarakat mengetahui kepada seseorang calon siapapun dia. Kenapa ini penting? Kata kasarnya kira-kira begini. Masyarakat kecamatan Pakue Tengah, pilihnya menjadi bupati. Pilihnya menjadi bupati coba. Tidak mungkin seorang jadi bupati kalau kita rakyat tidak memberikan suara kita. Artinya begitu kita berikan suara kita, berarti kita percayakan kepada orang itu. Apa yang kita percayakan? Untuk mengelola kita punya uang yang kurang lebih 1 triliun tadi. Bagaimana kita mau percaya kalau dia tidak sampaikan bahwa masyarakat Pakui Tengah
Nako iya matu mau pilih jadi bupati, yero nak duitmu, itu tadi uangmu yang 1 triliun lebih, saya akan pakai belanjakan tata. Dan jangan karena tidak mendukung seseorang baru datang sosialisasi kita hindari. Inilah kesalahan besar pemerintahan kita zaman ini. Harusnya semua pemerintah, baik desa dan kecamatan, pada saat ada calon bupati yang datang akan bersosialisasi. Harusnya minta masyarakat datang mendengarkan setiap calon, jangan dihalang-halangi, karena mereka punya hak suara. Masyarakatlah yang menentukan, masyarakatlah yang memberikan mandat kepada siapapun yang mereka menganggap bahwa bisa membawa kesejahteraan masyarakat Kolaka itu sendiri. Itulah pentingnya. Saya kasih contoh kira-kira begini. Nomor 1 datang, dia paparkan visi misinya 1, 2, 3, 4. Masyarakat nak jadi bupati, yero doi muro APBD mu matu, yelo jama sedi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Apa oleh masyarakat ini mah pikir, wah, angka mu kayak gunangan aku ini yero. Itu anggaran untuk kita atau untuk mereka? 1. Polisi yero lenge caro lenge. Masyarakat, nak iya mu pulai matu, mu areka amanah. Yero doi APBD mu matu, ilo pakai balancangan ko sedi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pikir-pikir ini, wah, dia gagah ini korong tu masyarakat sementara ini puna doi, masa ini puna doi, alele lo sugi, ini. Polisi caro lainnya, masyarakat, arena suaramu, arena mandatmu, arena ku ya pimpingin daerah. Yero doi mu matu, upake balancangan ko sedi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pikir bang, ya cocok ya. Apa yero doi ya? Makan aku ini, alena kelolaan kita pilih sugi. Berpikirlah ke situ. Itulah yang disebut dengan visi misi. Jadi kalau tidak datang pertemuan tidak menyampaikan visi misi, perlu dipertanyakan. Mengata lari salah materi doi tiasanya PBD. Semena-mena dia mau bikin mobil di kapak pesawat boleh, dia mau bikin apa boleh. Kita mau bikin apa masyarakat? Kita sudah berikan mandatnya kepada dia karena dia tidak menyampaikan visi misinya. Apa yang kita mau tagih? Nasengnya mau naik putta yode. Itulah pentingnya. Sehingga undang-undang menginstruksikan adanya sosialisasi para kandidat calon. Itulah disosialisasikan tadi. Sehingga kenapa saya dari awal saya berpesan, jangan cari kejelekan calon lain. Tugasnya masyarakat, tim dan tim keluarga, jualah saya punya program kerja yang namanya visi misi. Kenapa ini penting? Bedakan visi misi, bedakan janji, Pak. Mana bedanya? Seumpama saya datang di Saratali, ya, saya ketemulah seseorang. Tabe, ibu siapa namanya kita? Siapa? Contohnya saya datang bertunjuk ke Ibu Sabi. Ibu Sabi bilang ke saya, Panton, saya mau dukung toh, tapi kas jadi pegawai anakku. Oh beres, saya pas kas jadi pegawai, itu janji. Karena pada orang per orang, saya datang lagi di rumahnya. Tapi siapa di rumah? Junaid, Pak Junaid, minta tolong kita bantu kasih suarata. Oh saya mau kasih ke Panton, tapi nanti belikan ke traktor. Oh iya saya belikan. Ini janji. Karena menyangkut orang per orang.
Ini namanya janji, supaya kita bisa bedakan. Mana namanya program? Yang dimaksud dengan program kerja dalam bentuk visi misi, tidak boleh tidak. Itu menyangkut kepentingan masyarakat Kolaka Utara secara umum, bukan orang per orang. Dan wajib sifatnya dilaksanakan oleh seseorang calon. Kalau sampai dia terpilih, dia tidak laksanakan visi misinya, maka kita masyarakat datang berbondong-bondong mencabut mandat kita. Kita cabut suara kita kepada dia, maka yang bersangkutan sebagai bupati harus turun dari jabatannya, Pak. Tidak perlu ribut-ribut. Ini kenapa saya kasih lengkap, supaya menjadi pendidikan politik bagi kita masyarakat, bukan untuk dibodohi, bukan. Selanjutnya, kalau itu harus bicara program kerja dalam bentuk visi misi, maka saya berdiri di hadapan kita masyarakat Pakue Tengah, saya menyampaikan malam hari ini bahwa keadaan di Makokoi masyarakat, keadaan masyarakat Kolaka Utara hari ini sudah tidak di bawah 70%. Min rebani berat namanya. Itu fakta. Tinggal pinjam beras. Kalau ini tidak segera kita perbaiki pemerintah, maka mungkin 1 tahun ke depan, paling lambat 2 tahun ke depan, sudah sebagian masyarakat Kolaka Utara nasalai di kampungnya, mesu di kampung lain, kampung atau masapa tutung. Sekarang saya sudah mulai terjadi. Apakah keadaan ini masih harus berlanjut? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena Anton Hadirman tahu solusinya, tahu jalan keluarnya. Kenapa? Di badan kami ini, di darah kami ini mengalir dan berhubungan langsung dengan tanah yang kita injak ini. Berhubungan. Setiap denyut jantung, keadaan di bawah kami juga merasakan. Apa yang kami rasakan? Sebagian dari 70% yang saya sebutkan tadi, yang pinjam beras adalah keluarga kami sendiri. Apa yang harus kita mau hindari? Kita sebagai calon pemimpin tidak boleh menyembunyikan hal yang begini. Ini harus kita buka, baru kemudian kita cari solusinya. Bagaimana solusinya? Dan siapa yang bisa memperbaiki hanya ada satu, itulah pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena hanya pemerintah lah yang punya modal rakyat yang namanya APBD hampir 1 triliun tadi itu. Kalau saya bersama Pak Hadirman dirahmati oleh Allah menjadi pemimpin ini, saya hanya butuh 3 tahun, Pak. Saya hanya butuh 3 tahun. Saya tidak butuh 5 tahun. Saya butuh 3 tahun. Kalau 3 tahun masih ada 20% masyarakat Kolaka Utara yang pinjam beras, minta saya berhenti jadi bupati dan saya akan berhenti. Kami maju bukan kekuasaan, Pak. Ini nasar. Sejak 5 tahun yang lalu saya maju, saya sudah bernasar. Dan apa yang saya bicara hari ini sama. Kenapa kemiskinan berlanjut? Karena pokoknya masalah. Ada pokoknya sekolah. Jangan pernah kita berpikir yang lain. Sekolah tapi pada cengi lisu. Hingga meli pada cengi. Pemerintah, magen pemerintah. Apan kado ina raya air na ero belopona. Yere pada sungai. Caranya bagaimana?
3 tahun pertama pemerintahan Anton Hadirman, saya akan tebang rata coklat 30.000 hektar. 30.000 hektar. Setiap tahun kita akan tebang rata 10.000 hektar. Entahlah kita mulai dari mana. Andaikan kita mulai dari Batu Putih, 10 sebu hektar tebang maneng, tidak boleh ada berdiri satu pohon pun. Tega nagang ke 10 sebu.